إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke ayat 16 dari surat Ar-Ra'd insyaallah ya. Hadhihi kullu salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah Allah Subhanahu wa taala memaparkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang fenomena alam, fenomena terjadinya halilintar, petir, kilat seperti itu yang memberikan manfaat di sana kepada manusia, ya. Dan juga ada bisa menimbulkan madarat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bertanya, Qul man rabbus samawati wal ardi. Siapakah Rabbus samawati wal ard? Tuhan langit dan bumi. Tanpa menunggu jawaban mereka. Karena hal ini bagi orang-orang musyrik di Mekah pun merupakan sesuatu yang sudah mereka yakini bahwasanya Tuhan langit dan bumi adalah Allah. Oleh karena itu Allah pun menegaskan langsung, ya, memerintahkan nabinya untuk menjawab langsung pertanyaan ini. Qulillah, katakanlah Allah. Ya, karena ini sesuatu yang pasti, yang nggak perlu menunggu jawaban mereka, karena hal ini ya, mereka pun tahu ya, bahwasanya yang menciptakan adalah Allah. Rabbus samawati wal ard adalah Allah. Qul, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan lagi, afattakhadhtum min dunihi awliya.
la yamlikuna li anfusihim naf'aw wala dharra. Maka apakah pantas kalian menjadikan selain Allah sebagai pelindung? La yamlikuna li anfusihim naf'aw wala dharra. Selain Allah itu, ya, mereka jangankan melindungi kalian. Artinya la yamlikuna li anfusihim naf'aw wala dharra. Mereka itu tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi diri mereka. Wala dharra, dan juga tidak bisa memberikan kemadaratan. Jadi kenapa mereka itu, ya, kamu jadikan pelindung-pelindung selain Allah? Artinya Allah Subhanahu wa taala yang pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh, yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan kepada kalian, kok tidak dijadikan pelindung, tapi yang dijadikan pelindung adalah selain Allah. Ini yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumatu wan nur. Katakan lagi. Jadi Allah perintahkan kepada nabinya untuk mempertanyakan kepada mereka, hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dan orang yang dapat melihat? Am hal tastawil dhulumatu wan nur. Apakah sama antara gelap gulita dan cahaya? Tentu tidak sama. Ya. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim. Ya. Apakah mereka jadikan sekutu-sekutu bagi Allah tersebut, ya, dapat menciptakan sama seperti ciptaan Allah? Fatashabaha al-khalqu 'alaihim. Kemudian, ya, penciptaan seperti itu menjadi membuat penciptaannya itu serupa dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fatashabahal khalqu 'alaihim. Sehingga, ya, kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Apakah seperti itu? Mereka pun menciptakan jadi sekutu-sekutu yang mereka buat, ya, bagi Allah tersebut pun menciptakan. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, apakah sekutu tersebut juga menciptakan langit dan bumi sehingga serupa penciptaan itu bagi mereka? Ini tentunya pertanyaan-pertanyaan, ya, yang membungkam mereka semuanya. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, Allah lah pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, dan dialah yang maha esa lagi maha gagah perkasa. Kita baca tafsirnya. Limadha ibadatul asnam? At-tafsir, ya. Limadha ibadatul asnam? Kenapa kok harus menyembah berhala? Kana al-bayanu fil ayati as-sabiqati an ma'rifatillahi wa itsbati wujudih. Ayat-ayat yang lalu menjelaskan tentang ma'rifatullah dan tentang bagaimana mengukuhkan, ya, eksistensinya. Wa hadhihi al-ayatu tabhathu an dhalalil musyrikin wal wathaniyin wa tatanawaluhu min iddati jihad. Dan ayat ini membahas tentang kesesatan kaum musyrikin dan para penyembah berhala. Dan ayat ini membahasnya, ya, meninjaunya dari berbagai sudut pandang, dari berbagai arah. Haitsu tukhatibu awalan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam haitsu taqul qul man rabbus samawati wal ardh. Di mana ayat yang pertama di sini, ya, khitabnya diarahkan kepada Nabi, ya, untuk mempertanyakan mereka, ya. Qul, katakanlah, man rabbus samawati wal ardh. Thumma ta'murun nabiyya ayyujiba 'ala as-su'al qabla an yantadhira jawabahum. Kemudian ayat ini memerintahkan kepada Nabi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang diajukan diperintahkan Nabi sendiri yang menjawabnya tanpa menunggu atau menantikan jawaban mereka. Qulillah, katakanlah Allah.
thumma innahu yalumuhum yuwabbihuhum bihadhil jumlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Ya. Dan mencemooh mereka dengan kalimat berikutnya ini. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra. Katakanlah, apakah kalian menjadikan sekutu-sekutu selain Allah? Ya, sekutu-sekutu dengan selain Allah, la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra. Ya, yang mana mereka itu, ya, apakah kalian menjadikan pelindung-pelindung ya selain Allah, la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra, ya, yang mana mereka tidak bisa memberikan kemanfaatan maupun kemadaratan untuk diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin bisa memberikan perlindungan kepada kalian? Ya. Laqad bayyana awalan an tariqi rububiyyatihi annahu al-mudabbiru wal maliku li hadzal alam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala pertama-tama menjelaskan melalui rububiyahnya, ketuhanannya, annahul mudabbir, bahwasanya dialah yang mengatur, wal malik, yang memiliki dan menguasai lihadal alam, bagi alam ini. Walikullin khairun wa naf'un min janibi, dan bagi tiap-tiap semua yang diatur dan dimilikinya itu ada kebaikan, ya, dan manfaat dari sisi Allah. Wa qadirun ala daf'i ayyi syarrin wa dharrin, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghindarkan segala keburukan dan madarat. Wa hadza ya'ni annakum biqabulikum li rububiyyatihi yajibu an tatlubu kulla syai'in min 'indihi la min al-asnamil 'ajizati an halli ayyati mushkilatin lakum. Dan ini berarti bahwasanya kalian, dengan kalian menerima rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kalian pun untuk meminta segala sesuatu dari sisi Allah. La minal asnamil ajizah, bukan dari patung-patung yang lemah. An halli ayyi mushkilatin lakum, yang lemah dari untuk menghilangkan kemuskilatan dari kalian. Ya, dan untuk memecahkan segala kemuskilatan dari kalian. Itu enggak mampu patung-patung tersebut. Thumma yadhhabu ila ab'adin min dhalika haitsu yaqul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara lebih jauh lagi dari itu dan mengatakan, inna hadhil asnama la tamliku li nafsiha naf'an wala dharra fa kaifa yumkinuha an tanfa'akum aw tadarrakum. Ya. Sungguhnya berhala-berhala ini tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk dirinya maupun kemadaratan. Bagaimana mungkin untuk memberikan kemanfaatan atau kemadaratan buat kalian? Wahum wal halu hadhihi la yahulluna ayya 'uqdatin lakum hatta law qumtum bi'ibadatihim. Dan mereka itu keadaannya seperti ini. Mereka tidak bisa mengurai berbagai hal yang rumit, yang kusut buat kalian, walaupun kalian beribadah kepada mereka. Fahaula'i la yastati'una tadbira anfusihim famadha yuntadharu minhum. Mereka itu tidak bisa mengatur diri mereka sendiri, maka apa yang dinantikan dari mereka? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari ayat, ya, dari apa yang tersurat dari Al-Quran ini. Ya, sungguhnya pertanyaan-pertanyaan yang logis, ya, pertanyaan-pertanyaan yang penuh basirah, ya, yang argumentatif. Thumma yadhkuru mithalaini wadihaini wa sarihaini yuhaddidu fiha wad' al-afrad al-muwahhidin wal musyrikin. Kemudian ayat ini, ya, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua contoh yang jelas dan terang yang membedakan, membatasi, ya, situasi orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang musyrik. Fayaqulu awwalan qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah ya Rasulullah, samakah orang yang buta dan yang melihat? Fakama la yastawil a'ma wal basiru la yastawil mu'min wal kafir.
sebagaimana tidak samanya antara orang yang buta dan orang yang melihat, begitu juga tidak sama antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Wala yasihhu qiyasul asnam 'alal khaliqi jalla wa ala. Tidak bisa dikiaskan antara berhala-berhala dengan zat yang maha pencipta lagi maha tinggi. Wa yaqulu thaniyan, kemudian Allah mengatakan lagi, am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur, apakah sama antara kegelapan dan cahaya? Kaifa yumkinu an nusawiya baina adh-dhalami alladhi yu'tabaru qa'idatal inhirafi wad-dhalal wa baina an-nuril mursyidi wal ba'ithil hayat. Bagaimana mungkin kita samakan antara kegelapan yang dianggap sebagai standar penyimpangan dan kesesatan, wa bainan nuril mursyid, dengan cahaya yang memberikan bimbingan, wal ba'its lil haya, dan yang memberikan dorongan untuk hidup. Wa kaifa yumkinu an naj'al al-asnam allati hiya adh-dhulumatul mahdhah ila janbillahi alladhi huwa an-nurul mutlaq. Bagaimana mungkin kita jadikan berhala-berhala yang itu adalah hanya merupakan kegelapan, dibandingkan dengan Allah yang merupakan sumber cahaya al-mutlaq yang mutlak. Wa mal munasabatu bainal imani wat tauhid alladhani huma nurul qalbi war ruh wa bainasy syirk alladhi huwa asludz dhalam. Apa munasabahnya? Apa korelasinya antara keimanan dan tauhid, yang mana keduanya itu adalah merupakan cahaya bagi hati dan merupakan ruh bagi hati tersebut. Wa bainasy syirk alladhi huwa asludz dhalam, dengan kemusyrikan yang mana itu adalah pokok dari kegelapan. Tsumma yudallilu ala butlani aqidatil musyrikin an tariqin akhar. Kemudian Allah berargumentasi dengan tentang kebatalan akidah atau keyakinan orang-orang musyrikin ini dengan cara lain. Fayaqul am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Apakah mereka jadikan bagi Allah ini sekutu-sekutu, yang mana sekutu-sekutu itu bisa menciptakan sama seperti penciptaan Allah, sehingga penciptaan itu menjadi serupa bagi mereka. Wal hal laisa kadzalik. Padahal tidak demikian. Fa innal musyrikina anfusahum la ya'taqiduna biha. Karena orang-orang musyrikin sendiri enggak meyakini hal tersebut. Mereka tidak meyakini bahwasanya patung-patung itulah yang menciptakan alam semesta ini. Fahum ya'lamuna annallaha khaliqu kulli syai'. Mereka tahu bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa alimul wujud murtabitun wa alamul wujudi murtabitun bihi. Dan alam semesta ini berkaitan dengan Allah. Walidzalika taqulul ayat. Oleh karena itu ayat berikutnya menegaskan qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia adalah yang esa lagi gagah perkasa. Nah, sekarang kita baca buhusnya. Al-khaliqiyatu war-rububiyatu yatatallabanil ibadah. Sifat khaliqiyah, sifat Allah yang sebagai pencipta, war-rububiyah, dan juga pengayom, pemelihara, itu menuntut untuk ibadah, menuntut kita untuk ibadah. Yumkinu ayyustafada minal ayati ala annal khaliqa huwa rabbul mudabbir. Li'annal khilqata amrun mustamirrun wa daimi. Ya. Dapat diambil pengertian dari ayat di atas bahwasanya al-khaliq, yang pencipta itu, yang maha pencipta adalah ar-rabbul mudabbir. Dia juga sebagai Tuhan yang mengatur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, bukan menciptakan saja, tapi bagaimana mengatur, menetapkan hukum-hukum, ketetapan, aturan-aturan di alam semesta ini, yang mana kemudian juga memeliharanya. Di annal khilqata amrun mustamirrun wa daimi.
karena penciptaan ini adalah peristiwa yang terus menerus ya, dan senantiasa berulang. Walaysat mujarrada ijadin lil kainati thumma yatrukuhum wa sya'nahum. Ya, bukan hanya sekedar menciptakan alam semesta ini kemudian membiarkan mereka saja, ya, meninggalkannya. Bal innahu ta'ala yufidhu bil wujudi alaihim bistimrarin wa kullu syai'in yakhudhu wujudahu min dzatihil muqaddasah. Tapi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ya dengan alam semesta ini, ya, yufidu bil wujudi alaihim, ya, menganugerahkan dengan apa? Dengan menciptakan, artinya mengadakan mereka terus menerus bistimron wa kullu syai'in ya'khudhu wujudahu min dzatih, dan segala sesuatu mengambil eksistensinya dari zat Allah Subhanahu wa taala muqaddas. Artinya eksistensinya dia, ya, kekuatannya dari makhluk ini semuanya itu diambil dari Allah Subhanahu wa taala, didapatkan dari Allah. Wa ala hadza fa nizamul khilqati wa tadbirul alami kulluha biyadillah. Atas dasar ini maka pengaturan penciptaan ini dan pengaturan alam semuanya di tangan Allah. Wa li hadzal sabab yakunu huwan nafi'u wad-dar. Oleh sebab ini pula dialah Allah yang bisa memberikan kemanfaatan dan juga bisa memberikan kemudaratan. Wa ghairuhu la yamliku syai'an illa minhu. Bukan syai'un, ya. Wa ghairuhu la yamliku syai'an illa minhu. Dan selain Allah tidak memiliki sesuatu kecuali dari Allah. Fahal yujadu ahadun ghairullahi ahaqqu bil ibadah. Oleh karena itu, apakah ada seorang selain Allah atau sesuatu selain Allah yang lebih berhak untuk diibadahi? Artinya ditaati dan disembah. Yang kedua, kaifa yas'alu wa yujibu binafsihi. Bagaimana kok di ayat di atas, ya, pada ayat di atas Allah bertanya, kemudian Allah sendiri yang menjawabnya. Ya. Bin nadhari ila al-ayati ala yutrahu hadha as-su'al. Kaifa amara Allah nabiyahu ay yas'al al-musyrikina man khalaqa as-samawati wal arda wa ba'daha biduni ay yantadhira minhum al-jawab ya'muru an-nabiyya ay yujibahu ala as-su'al. Memperhatikan ayat di atas, ya, timbul pertanyaan, bagaimana mungkin kok Allah memerintahkan nabinya untuk bertanya kepada kaum musyrikin siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dan setelah itu tanpa menantikan jawaban dari mereka, Allah merintahkan nabinya kemudian untuk menjawab, yaitu menjawab atas pertanyaan tersebut. Wa biduni fasilatin, dan tanpa jedah lagi, yubbihul musyrikin ala ibadatihim al-asnam. Allah mengecam kaum musyrikin atas penyembahan mereka terhadap berhala. Ayyutirazin hadza fi su'ali wal jawab. Ini soal jawab model mana yang seperti ini, begitu pertanyaannya, ya. Ayyutirazin, tiraz artinya macam, model, ya, gaya gitu. Seperti itu, ya. Ayyutirazin hadza fi su'ali wal jawab. Artinya pertanyaan soal jawab macam apa, ya, ya, model kayak begini maksudnya gitu. Walakin ma'al iltifat ila hadhihi an-nuqtati yattadhihu lana al-jawab wa huwa annahu fi ba'd al-ahyan yakunu al-jawabu lis-su'ali wadihun jiddan wa la yahtaju ila al-intidhar. Akan tetapi dengan memperhatikan poin ini, maka jawabannya akan menjadi jelas bagi kita. Yaitu pada sebagian kondisi ada kalanya jawaban bagi suatu pertanyaan itu sudah jelas sekali. Nggak perlu dinantikan jawabannya. Ya, ketika seorang seperti tadi menciptakan, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pertanyaan seperti itu. Famathalan nas'alu ahadan, ya, contohnya kita kalau nanya orang, halil waqtul an lailun am nahar. Saat ini
waktu sekarang ini malam, ini sekarang lagi malam atau siang gitu. Wa bila fasilatin nujibu nahnu 'ala soal. Tanpa jeda ya, kita akan bisa jawab langsung pertanyaan ini. Fanaqul al-waqtu bit-ta'kidi al-lail. Ya, ini waktu sekarang ini adalah malam. Ya, karena kondisi ini sudah ya diketahui oleh masing-masing gitu, baik yang menanya maupun yang menjawab. Wa hadza kinayatun latifah. Sebenarnya ini adalah suatu kiasan yang halus, haitsu innal mawdu'a wadihun jiddan, yaitu bahwasanya masalah ini adalah masalah yang sangat jelas sekali. Wala yahtaju ila al-intidhar lil jawab, enggak perlu lagi menantikan jawaban. Bil idafati ila anna al-musyrikin ya'taqiduna bi khalqillahi al-alami wa la yaqulu abadan anna al-asnama khaliqatus samai wal ard. Terlebih lagi, sungguhnya kaum musyrikin itu meyakini akan penciptaan Allah bagi alam semesta ini. Dan mereka enggak sama sekali tidak mengatakan bahwasanya berhala-berhala itulah yang menciptakan langit dan bumi. Bal kanu ya'taqiduna bi syafa'atihim wa qudratihim ala naf'il insan wa daf'id darari anhu. Tapi mereka enggak meyakini bahwasanya patung-patung itulah yang menciptakan alam semesta, tapi mereka meyakini syafaat mereka. Artinya pertolongan patung itu. Wa qudratihim ala naf'il insan wa daf'id darari anhu. Dan mereka meyakini bahwasanya patung-patung itu mampu memberikan kemanfaatan kepada manusia dan mampu mencegah mudarat bagi manusia. Itu yang mereka yakini ya. Kalau tentang penciptaan mereka tidak yakini bahwa patung itu yang menciptakan. Walihada sabab kanu ya'buduhum. Ya. Oleh sebab ya'budunahum ya. Oleh sebab ini mereka itu menyembah patung tersebut. Wa bima annal khaliqiyata ghairu munfasilin 'anir rububiyyati yumkinu an nukhatibal musyrikina bihadzal hadits wa naqul. Oleh karena penciptaan itu tidak terpisah dari pemeliharaan, maka kita dapat berbicara kepada orang-orang musyrik dengan kalimat ini, wa naqul, dan kita katakan antumul ladzina taquluna bi annallaha khaliqun. Kalianlah yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah pencipta. Yajibu an ta'rifu anna ar-rububiyyata lillahi kadzalik. Hendaknya kalian itu harus tahu bahwasanya pemeliharaan, pengayoman itu semuanya juga milik Allah. Wa yakhtassu bil ibadati aidan lidzalika, dan tentunya mengkhususkan ibadah kepada Allah juga itu hanya milik Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-ainu al-mubsirah wa nurus syamsi syaratani daruriyatani. Syartani daruriyani. Ya. Mata yang dapat melihat dan cahaya matahari itu adalah merupakan dua syarat yang penting. Ya, kedua-duanya harus ada untuk bisa melihat. Yushiru zahirul mithalaini al-a'ma wal basir wal dhulumat wan nur. Jadi dua contoh ini menggambarkan dua contoh, yaitu antara yang buta dan yang melihat, kemudian antara cahaya kegelapan dan cahaya. Ini mengisyaratkan kepada suatu kenyataan berikut. Wahia anna an-nadhara yahtaju ila syai'ain, yaitu bahwasanya memandang itu, melihat itu butuh dua hal. Yang pertama, al-ain al-mubsirah, mata yang dapat melihat, mata yang sehat ya. Mata yang sehat, juga wa syu'a'us syams, dan sinar matahari atau cahaya. Jadi keduanya ini harus ada. Ini dua syarat yang penting untuk bisa kita melihat seperti itu. Bihaitsu law intafa wahidun minhuma fa innar ru'yata la tatahaqqaq.
Di mana andai kata salah satunya itu tidak ada, maka penglihatan tidak akan terrealisasi. Seorang biar matanya sehat, matanya ini artinya tidak ada rabun sama sekali, tapi kalau tidak ada cahaya, tidak bisa melihat. Ya. Jadi ini Allah sebutkan dua contoh ini sebenarnya menggambarkan fenomena yang dulu ya, ilmu pengetahuan memandangnya bahwasanya kita melihat itu adalah karena ya hanya karena mata itu, kekuatan mata. Padahal bukan hanya itu. Ya, ilmu pengetahuan kemudian menjelaskan setelah penemuan-penemuan bahwasanya kita bisa melihat karena ada cahaya. Jadi cahaya itu memantul ke lensa mata kita, ya, maka retina mata kita, saraf-saraf kita kemudian memberikan pemahaman, gambaran tentang benda yang kita lihat seperti itu. Nah, inilah kemudian yang prinsip ini dijadikan sebagai prinsip pembuatan kamera, optik dan sebagainya itu ya. Ini adalah isyaratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Al-Qur'an ini bukan buku fisika ya, buku kimia atau biologi. Tapi Al-Qur'an adalah buku petunjuk dan Al-Qur'an adalah ya, buku petunjuk yang berisi kebenaran yang mutlak ya, tentang hakikat alam ya, di mana alam semesta ini ciptaan Allah, aturan-aturannya dari Allah, pasti tidak akan bertentangan dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an ini. Isyarat ini ya bagi mereka yang meneliti bisa akhirnya memahami bagaimana penglihatan itu tidak bisa kalau tanpa ada cahaya ini. Ya. Wal'an yajibu an nafakkir. Sekarang kita lanjutkan bacaan kita. Kita harus berpikir, kaifa halul afradil mahrumina minal basari wan nur? Bagaimana kondisinya orang-orang yang tidak memiliki pandangan dan juga tidak dapat cahaya. Al-musyrikun al-misdaqul waqi'i li hadza. Orang-orang musyrik adalah merupakan contoh yang real bagi perumpamaan tadi. Yaitu bagaimana orang yang tidak memiliki pandangan dan juga tidak mendapatkan cahaya. Faqulubuhum umyun wa muhituhum mali'un bil kufri wa ibadatil asnam. Ya. Hati mereka buta dan mereka diliputi oleh kekafiran dan penyembahan berhala, atau lingkungan mereka penuh dengan kekufuran dan penyembahan berhala. Walihada sabab fahum fi taihin wa dhaya'. Ya, oleh karena itu mereka berada, oleh sebab ini mereka berada di dalam kelinglungan, ya, taihin keder, ya, wa dhaya' dan di dalam sia-siaan. Wa 'alal aksi, sebaliknya, fal mu'minuna bi nadarihim ilal haqq wastilhamihim min nuril wahyi wa irsyadatil anbiya arafu masirata hayatihim biwuduh. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dengan pandangan mereka terhadap kebenaran dan bagaimana mereka diilhami dari cahaya wahyu dan bimbingan para nabi, mereka bisa mengetahui jalan kehidupan mereka dengan jelas. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumatu wan nur. Yang keempat, hal anna khalqallahi likulli syai'in dalilun al-jabri. Apakah bahwasanya penciptaan Allah bagi setiap sesuatu ini sebagai bukti atas adanya prinsip al-jabru, artinya kita ini makhluk yang sudah dikendalikan semuanya. Apakah seperti itu? Istadalla jam'un min atba'i madrasatil jabri
anna jumlata Allahu khaliqu kulli syai' fil ayati a'lah laha minas si'ati bihaitsu tashmalu atau minas sa'ati ya, keluasannya bihaitsu tashmalu hatta amal al-afrad fallahu khaliqu a'malina wa nahnu ghairu mukhtarin ya. Sekelompok dari pengikut ya faham Jabriyah ya, faham Al-Jabariyah ya maksudnya itu faham Jabariyah yang artinya mereka ini meyakini bahwasanya kita ini sudah dikendalikan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah nasib kita semuanya gitu. Ya. Sama sekali kita tidak memiliki pilihan seperti itu. Mereka mengambil dalil dari ayat ini ya, bahwasanya kalimat Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu di ayat yang di atas tadi. Inilah as-sa'atu bihaitsu, ini memiliki keluasan makna katanya mencakup sampai hatta amal al-afrad, sampai perbuatan atau kelakuan individu, apa yang kita lakukan ini itu juga adalah ciptaan Allah. Jadi Allah yang melakukannya. Wallahu khaliqu a'malina, Allah lah yang menciptakan perbuatan kita. Wa nahnu ghairu mukhtarin, dan kita sama sekali enggak diberikan pilihan seperti itu. Ini ya keyakinan sebagian orang seperti itu ya. Juga mengambil ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal ayat ini ya, hanya dipenggal di situ, kemudian diyakini perbuatan kita juga dikatakan itu adalah ciptaan Allah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengadab kita kalau ini adalah ciptaan Allah sendiri? Allah yang kerjain kok. Kok Allah sendiri mengadab kita? Nah, ini. Kan ini tenakut nantinya. Ya, tidak mungkin seperti itu. Ya, sampai Allah katakan wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku sama sekali tidak zalim kepada hamba-hambaku. Kita lihat dulu jawaban mu'allif. Yumkinu an nujiba ala hadzal qawli bi tariqain. Kita dapat menjawab perkataan ini dengan dua cara. Yang pertama, awalan, al-jumalul ukhra lil ayati tunfi hadzal kalam. Ya, kalimat yang lain ya, di ayat ini itu menafikan ucapan tadi. Li'annaha talumul musyrikin, karena di ayat di penggalan ayat di sana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik bikulli akidin ya, dengan sangat meyakinkan. Fa idza kanat a'maluna ghairu ikhtiyariyah falimada hadzal taubih. Kalau perbuatan kita bukan merupakan pilihan, kenapa kok dikecam? Kalau udah diatur, kalau sudah artinya dikendalikan oleh Allah, Allah yang ciptakan, kenapa kok dikecam? Kan ini ciptaan Allah sendiri, begitu. Wa idza kanat iradatullahi an nakuna musyrikin falimada yalumuna. Kalau memang Allah menghendaki kita menjadi musyrik, kenapa Allah mencela kita? Ya. Walimada yas'a bil adillatil aqliyati li taghyiri masiratihim min ad-dhalali ila al-hidayah. Kenapa juga Allah berusaha ya, dengan dalil-dalil akli untuk merubah perjalanan hidup mereka dari kesesatan menjadi hidayah? Kan Allah, kenapa Allah pakai utus rasul, memberikan petunjuk ya, secara hujjah akliyah dan sebagainya. Kenapa perlu itu sungguhnya? Kalau itu semuanya ciptaan Allah, artinya sudah Allah kendalikan. Kullu hadza dalilun ala anna an-nasa ahrarun fi intikhabi tariqihim. Semuanya ini menjadi bukti bahwasanya manusia itu bebas di dalam memilih jalan mereka. Oleh karena itu Allah sebutkan fahadainahun najdain. Ya, kami berikan petunjuk manusia ini yang sudah diberikan berbagai potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk ada dua jalan. Ya, Allah ingin lihat siapa ya yang menempuh jalan kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan Allah. Biarkan manusia ini memilih. Ya. Ini
ya, fahadainahu najdain, kemudian la ikraha fiddin, itu kan semuanya sebagai bukti kalau perbuatan manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan bagi manusia untuk memilihnya. Dan ya, karena ini mereka diberikan kebebasan, maka mereka pun ya akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan tersebut. Yang kedua, innal khaliqiyata bidzat mukhtassatun lillah. Nah, jawaban kedua atas tadi paham Jabriyah, sungguhnya penciptaan ya itu sendiri adalah merupakan ya, hak Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi Allah. Wala yatanafa ma'a ikhtiyarina fil af'al. Ini tidak kontradiktif dengan kebebasan kita di dalam melakukan sesuatu. Ya, Allah memang menciptakan segala sesuatu, tapi ya, tentang perbuatan yang kita lakukan, ya, itu Allah berikan kebebasan, dan ini tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Lianna ma namlikuhu minal qudrati wal aqli wasyu'ur wa hatta al-ikhtiyar wal hurriyah kulluha min indillah. Karena memang ya, apa yang kita miliki, kemampuan, akal, perasaan, kita bisa berjalan misalnya, melakukan ini, apakah kebaikan atau keburukan, kan tenaganya dari Allah, akalnya dari Allah, kekuatannya dari Allah. Semuanya badan kita dari Allah gitu. Wa hatta al-ikhtiyar wal hurriyah, sampai juga pilihan dan kebebasan itu kan juga Allah yang berikan kepada kita. Ya, kalau mau dikaitkan semuanya kepada Allah memang seperti itu. Sampai ikhtiar wal hurriyah ini juga kan dari Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita ini pilihan dan kebebasan untuk bertindak. Kulluha min indillah, itu semuanya dari si Allah. Wa ala hadza, atas dasar ini, fa min jihatin, dari satu sisi, huwal khaliqu, dialah pencipta, bin nisbati li kulli syai'in wa hatta af'alina. Ya, kalau dikaitkan dengan segala sesuatu, ya, sampai kepada perbuatan kita. Ini juga ada kaitannya dengan artinya prasarananya itu kan dari Allah semuanya. Wa min jihatin ukhra, tapi dari sisi lain, nahnu naf'alu bi ikhtiyarina. Kita bekerja dengan pilihan kita. Kita berbuat, melakukan sesuatu atas pilihan kita. Ya. Fahuma fi tulin wahidin wa laysa fi ardin wa ufuqin wahid. Ini seperti ya, keduanya ini adalah seperti kalau kita membaca koordinat, ya, itu fi tulin wahidin, ya, dalam bujur yang sama, tapi wa laysa fi ardin wa ufuqin wahid, tapi bukan dalam lintang dan ufuk yang sama. Ya kan biasanya kalau semuanya sama gitu, ini tentang hal tadi diumpamakan oleh mu'alif seperti kita melihat garis lintang bujur, ya. Kalau menentukan suatu koordinat, ya, kalau sama persis itu ya berarti bujurnya sama, dan garis lintangnya juga sama, ya. Tapi di sini dikatakan fahuma fi turin wahid, dalam bujur yang sama, walaysa fi ardin wa ufuqin wahid, tapi tidak dalam lintang dan ufuk yang sama. Fahuwal khaliqu likulli wasailil af'al. Allah itu pencipta, menciptakan segala sarana untuk bekerja kita. Ya, sarana untuk berbuat, ya, tenaganya, akalnya, kekuatannya, ya. Itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan itu semuanya. Wa nahnu nastafidu minha fi tariqil khairi aw syarri. Tapi kita gunakan kekuatan tersebut, nah, dalam jalan kebaikan atau keburukan. Nah, itu kita pilihan kita. Nah, hal inilah yang sering ya, orang jadi rancu seperti itu karena tidak menggabungkan semua ayat-ayat Quran. Ketika baca ayat Quran jangan sepotong-sepotong seperti itu. Baca dengan ayat-ayat lain. Karena Al-Quran ya yufassiru ba'dahu ba'd.
saling menafsirkan satu sama lain. Sayyidina Ali mengatakan, la tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'din. Jangan kalian benturkan satu ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya. Fa innahu yufassiru ba'dahu ba'dahu. Karena Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Di sini kemudian mu'allif memberikan contoh. Famathalan alladhi yu'assisu ma'malan li tawlidil kahraba aw li intaji anabibil miyah. Contohnya katanya seorang yang membangun pabrik atau memiliki proyek itu untuk pembangkit listrik dan juga proyek untuk membuat jaringan air, jaringan air irigasi atau jaringan pipa, jaringan pipa air bersih. Yasnauha wa yadaha tahta tasarrufina. Kemudian dia buat itu di bawah kendali kita. Fala yumkinu an nastafida min hadhil asya illa bimusa'adatihi. Kita tidak bisa mengambil faedah, artinya kita tidak bisa melakukan ini semua, maksudnya kecuali dengan bantuannya. Sarananya sudah dikasih, pabriknya semuanya hal-hal yang perlu untuk membuat pabrik itu sudah dikasih. Walakin bin natijati yakunu tasmimun nihai lana. Akan tetapi hasilnya dan nanti yakunu tasmimu, adanya perencanaan itu, perencanaan akhirnya adalah bagi kita. Fayumkinu an nastafida minal kahruba. Kita bisa manfaatkan dari listrik itu li imdadi ghurfatil amaliyatil jirahiyah misalnya. Jadi sarananya tadi sarana dari pembangkit listrik kemudian jadi strum seperti yang kita lihat sekarang ini pemanfaatannya itu kan di bawah kendali kita. Apakah dengan strum ini kita gunakan li imdadi ghurfatil amaliyah untuk memberikan sarana bagi kamar operasi, wa in qadi maridin musyrifin alal maut, dan bisa digunakan untuk bagaimana menyelamatkan seorang yang sakit yang hampir meninggal seperti itu. Dengan adanya jaringan listrik ini bisa terbantu. Misalnya dia luka berat, kemudian ada dengan adanya daya listrik bisa dilakukan proses operasi dengan baik, karena operasi memerlukan cahaya, memerlukan alat-alat mesin yang itu tidak berjalan kalau tanpa ada listrik gitu. Nah ini kita gunakan gitu kan, manfaat listrik ini menjadi manfaat fi majal yang tadi untuk membantu orang yang hampir mati tadi. Au nastakhdimuha, atau bisa saja listrik ini kita gunakan fi majalisil lahwi wal fadah, kita gunakan di tempat-tempat yang melalaikan dan tempat-tempat kerusakan. Ini juga akan bisa. Wa yumkinu, dan juga tentang tadi jaringan air itu, jaringan pipa pengairan atau pipa air bersih kah? Yumkin an narwi bil ma' atsyal insan. Kita bisa dengan air itu kita menghilangkan kehausan seorang. Wa nusqi wardan jamilan, dan juga kita bisa menyirami pohon bunga yang indah. Aw nastakhdimul ma' fi ighraqid duwarin nas wa takhribiha, atau dengan air tadi, jaringan air, kita bisa menenggelamkan rumah-rumah orang atau menghancurkannya. Jadi sarananya memang sudah diberikan, tapi yang melakukan dalam kebaikan atau keburukan kan kita gitu. Contoh lainnya, ini harus diperhatikan. Seperti seorang atau bos, seorang bos
memberikan dana, ya, sarana dana kepada seorang, ya, manajer atau karyawannya. Ini dana untuk membuat sesuatu, ya, ya, suatu proyek misalnya, ya. Dananya disediakan, prasarananya disediakan, alat-alatnya disediakan, ya. Kemudian, ya, di dalam pelaksanaannya si manajer tadi yang diberikan tugas, yang diberikan amanat, dia selewengkan sehingga proyeknya gagal misalnya. Apakah kemudian ya, yang memang yang disalahkan si bosnya atau si manajer ini yang sudah diberikan amanat? Tentu yang akan disalahkan dianya. Apakah dikorupsi misalnya, dananya yang sudah dikucurkan? Nah, ini jangan Allah yang disalahkan. Orang itu nanti yang akan diminta pertanggungjawaban karena dia diberikan kebebasan dalam mengatur. Segala sarananya sudah diberikan. Itulah kita manusia ini. Ya, oleh karena itu nggak ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita ini dalam perbuatan kita ini, ya, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ayat yang berbicara tentang Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan itu. Ini berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim, ya, ketika berbicara kepada pamannya atau kepada orang-orang yang menyembah berhala, ya, dari kaum Namrud. Ya. Ayat sebelumnya kalau kita baca, itu sangat jelas. Ya. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan juga yang apa yang kalian buat. Jadi kalau jangan dipenggal ayatnya. Ini ayat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Tapi ayat sebelumnya juga kita baca, ya, qala ata'buduna ma tanhitun. Nabi Ibrahim mengatakan, nah, mengapakah kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri, yang kalian bikin, yang kalian pahat? Padahal wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan padahal Allah lah yang menciptakan kalian, dan apa yang kalian kerjakan itu, yang kalian pahat juga kan itu ciptaan Allah. Ya, bahan-bahannya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama sekali ini bukan berbicara tentang bahwasanya manusia itu tidak memiliki kehendak, ya, pilihan di dalam berbuat. Oleh karena itu, kalau kita yakini kita semuanya kehendak Allah, ini bertentangan. Kita ini semuanya perbuatan kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu berarti itu bertentangan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya tadi. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur misalnya. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa hamalaha al-insan. Ini adalah perumpamaan bagaimana manusia itu diberikan pilihan, ya, fahadainahun najdain, ya. Itu semuanya adalah menunjukkan bagaimana manusia ini, ya, di dalam melakukan sesuatu diberikan kebebasan memilih dan kebebasan bertindak, ya, tidak seperti makhluk-makhluk lain, langit-langit dan bumi, planet-planet. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, sudah Allah tentukan tugasnya, ya, mereka tidak diberikan pilihan, ya, termasuk malaikat juga seperti itu, ya. Kalau makhluk manusia dan juga jin, ya, karena jin juga termasuk orang yang makhluk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, ya, dan diberikan pilihan, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, seperti itu. Tapi khusus tentang manusia ini, ya, yang menjadi khalifah
di muka bumi, ya Allah Subhanahu wa taala berikan sarana, kekuatan, semuanya ya, tapi ketika melakukan sesuatu Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan. Itulah yang digambarkan, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha. Ya, sungguhnya kami ya telah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung ya. Fa abaina ayyahmilnaha. Semuanya enggak mau mengembannya. Wa hamalal insan. Tak hanya manusia yang mau mengembannya. Ya, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Artinya kalau dia tidak bisa mengemban amanat tersebut dengan baik. Jadi dari contoh ini dan juga ya harus perhatikan ada ayat yang lain ya yang membahas masalah ini, yaitu kalau antum lihat bagaimana ayat tersebut menjelaskan kalau dikaitkan semuanya tadi ya sarana-sarana dalam kita berbuat itu juga itu kan dari Allah. Ya memang semuanya dari Allah. Jadi perbuatan kita yang kita lakukan ya kan ini semuanya sarananya dari Allah. Benar memang sarananya dari Allah. Secara keseluruhannya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya perbuatan kita memang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kita hurriyatul iradah wal ikhtiyar. Ya. Itu silakan baca surat An-Nisa 78 dan 79. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman aina ma takunu yudrikkumul maut. Di mana saja kalian berada, kalian akan ya dihadapi oleh kematian, disusul oleh kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh. Terus Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Kalau mereka dapat kebaikan, mereka katakan ini dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Tapi kalau mereka dapat keburukan, wah panennya gagal, disarain Rasulullah. Oh ini gara-gara Rasulullah ini. Nah, terus apa di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Qul kullum min indillah. Katakanlah semuanya itu dari sisi Allah. Nah, kok begini? Ya, keburukan juga ya, kebaikan berarti semuanya sama dari sisi Allah. Qul kullum min indillah. Fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Kenapa sih kaum tersebut masih enggak paham saja ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka, kemudian ayat ini yang seolah-olah kontradiksi, perhatikan. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpa kamu dari kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang menimpa kamu dari keburukan itu adalah dari diri kamu. Ya. Nah ini kalimat tadi bilang kullum min indillah. Semuanya dari sisi Allah. Itu. Memang artinya semuanya ini Allah dari sisi Allah. Allah yang ciptakan. Allah udah atur semuanya dengan teratur. Ya. Di alam semesta ini dengan aturan-aturannya, hukum-hukumnya, ya. Bagaimana ya sesuatu berjalan dengan serasi, ya, ekosistemnya dan semuanya sudah Allah atur yang sehingga membuat kebaikan buat manusia. Termasuk pada diri manusia Allah sudah atur. Ya, khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Atur pada diri manusia bagaimana Allah ciptakan dengan teraturnya setiap organnya ya. Memiliki tugas-tugas tertentu yang mana setiap tugasnya ini dijalankan dengan baik. Ya, kadar-kadarnya, kadar airnya dalam tubuh berapa persen, kadar gulanya, kadar zat besinya, kadar oksigennya, ya. Kemudian sel-sel darahnya sudah terukur. Allah sudah atur semuanya. Ya. Tapi ya, kemudian
ketika terjadi kerusakan misalnya kadar gulanya ya sudah Allah atur ya, bahkan ada batasannya. Ini nggak boleh lebih sekian ya. Atau kalau kurang kadar gulanya kurang dari sekian, ini nggak boleh sampai ini kadar-kadar ini bisa ditentukan ya dengan penelitian dokter. Kalau orang periksa darah tuh darah lengkap, kelihatan bagaimana ini batas minimal, batas maksimal. Ini karena ini begitu telitinya, begitu cermatnya Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan kadarnya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Tapi ketika coba manusia merusaknya, makan sembarangan, ya, enggak olahraga dan sebagainya, sehingga ya, segala sesuatunya ya dia makan asupannya itu secara berlebih-lebihan. Sehingga dia merusak sendiri ya, kadar gula kah, kadar kolesterol kah, kadar asam urat kah, semuanya ya, karena dia melakukan sesuatu yang melampaui batas misalnya, itu kan akan terjadi kerusakan. Inilah yang Allah katakan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa kamu dari keburukan itu dari perbuatan kamu sendiri. Nah, ini harus kita pahami apa yang maksud Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu. Ya memang Allah ciptakan segala sesuatu, tapi manusia inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan hurriyatul ikhtiyar ya, dalam perbuatannya. Karena itulah ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita amanah ya, atau kebebasan tadi. Ya, amanah tersebut adalah bagian dari hurriyatul ikhtiyar dan hurriyatul iradah, seperti itu. Jadi semuanya pada diri kita ini ya, pada diri kita ini tidak semuanya kita bisa kendalikan seluruhnya ya, apa yang ada di tubuh kita nggak bisa kita kendalikan. Ya, tapi perbuatan kita lah yang kita bisa kendalikan, itulah yang akan ditanya. Kalau yang tidak bisa kita kendalikan, detak jantung kita, aliran darah kita dan sebagainya, itu kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu di luar kendali kita. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita sesuatu yang kita bukan kuasa kita. Ya, kalau apa yang kita kuasa itulah yang akan ditanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika sudah melakukan ya berbuat adil kepada istri-istrinya, ya, Rasulullah mengatakan, Allahumma hadza qismi fima amlik fala tuhasibni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, ini adalah bagianku yang bisa aku kuasai. Bagaimana berlaku adil dalam hal misalnya jatah apa harinya ya, para istri-istrinya, nafkahnya dan sebagainya, perlakuannya semuanya ya, itu adalah sesuatu yang ada dalam kendali manusia ya. Ya, itulah yang bisa dilakukan. Lalu Rasulullah katakan, jangan kamu hisap aku pada sesuatu yang aku tidak bisa kendalikan, hanya engkau yang bisa kendalikan. Maksudnya tentang hati kecintaan ya antara istri dengan istri yang lain waktu itu ya. Jadi bagaimana kalau hati kecintaan itu ya, itu adalah kendali Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga hal tersebut ya enggak, Rasulullah bilang fala tu'akhidni, jangan engkau tuntut aku pada apa yang aku tidak kuasai. Jadi ada hal-hal yang kita tidak kuasai, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisapnya. Ya, seperti ketentuan-ketentuan kauniyah seperti itu. Kita dilahirkan dari ayah ibu si fulan ya. Kita dilahirkan dari bangsa apa ya, bangsa Arab kah, bangsa Indonesia kah, bangsa Cina kah ya. Itu tidak akan kita dimintai pertanggungjawab, nggak akan ditanya kamu kenapa kamu lahir dari ayah fulan dan ibu fulan dan seterusnya. Tapi yang kita ditanya pada sesuatu yang bisa
kita kendalikan, yang kita naik di sana diberikan ikhtiar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, ini saja ayat ini penjelasan tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk kita ibadahi dan tidak kita sekutukan dengan sesuatu. Ya, sampai di sini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli al-kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.